warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Familia dimanapun berada, kali ini alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Kita berkesempatan mengunjungi sebuah sekolah dari ratusan sekolah yang ada di kota ini. Sekolah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Apa saja hal-hal yang menarik nanti kita akan dalami bersama Ibu Fitriani Rahman, Sarjana Psikologi sebagai pimpinan Sekolah TK Al-Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bu Fitri mengizinkan kami untuk mengadakan kunjungan dan sekaligus meliput aktivitas sekolah ini 1 hari full. Dari mulai awal para siswa berdatangan sampai nanti kepulangan, dan kita akan mengikuti aktivitas aktivitas kelas. Jadi apa saja yang dilakukan oleh guru setelah siswa itu pulang ke rumah masing-masing nanti akan kita ikuti. Dan sangat menarik pada hari ini karena kami diberi izin dan diberi kesempatan untuk meliput di kelas, dan tadi sudah saya sebutkan aktivitas secara full. Nah, pada kesempatan kali ini setelah meliput kelas tadi, kami juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke kantor beliau. Syukron jazakumullahu khairan Bu Fitri sudah memberikan izin kepada saya untuk mengunjungi kantor beliau. Masya Allah, kantornya luar biasa, sangat nyaman, sangat homey. Dan tadi sudah saya liput juga berbagai piala penghargaan yang Masya Allah menjadi penghias kantor Bu Fitriani yang solihah ini. Kenapa kita memilih sekolah ini? Karena sekolah ini sangat menarik. Pertama dari segi konsepnya, dan kedua dari aktivitas padat yang dimiliki oleh sekolah ini. Langsung saja kita akan gali informasi kepada beliau. Tetapi saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ibu Fitriani Rahman, Sarjana Psikologi sebagai pimpinan atau kepala sekolah TK Al-Hikmah. Bu Fitri, kami ingin tahu sekali apa latar belakang pendidikan Ibu sehingga Ibu dapat memimpin sekolah yang luar biasa ini. Baiklah, terima kasih. Jazakallahu khairan untuk Ibu Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Kami ucapkan kepada Allah tentunya yang sudah menggerakkan hati Bu Heti untuk hadir pada hari ini. Kami yang harus berterima kasih. Karena tanpa Allah tidaklah ada apa-apanya kita, gitu, Masya Allah. Alhamdulillah kami juga hari ini luar biasa diberi kesempatan untuk hadir, untuk masuk ke channel YouTube Familia keluarga Ibu Heti dan Pak Sukirno ya, Masya Allah. Ini suatu kehormatan karena dijauh dari kerumunan nih pastinya. TK kami ada di antara TK kami berdiri di antara perbatasan kabupaten dan kota Bekasi. Oh iya, tetapi masuknya kabupaten. Oh, kami di ujungnya kabupaten. Oh ya, sudah kabupaten ya. Sudah kabupaten. Kami di ujungnya kabupaten, tapi separuh murid kami ada di kota Bekasi, separuh dari kabupaten. Karena kami di perbatasan. Masya Allah, ini kesempatan hari ini yang luar biasa. Kami akan diliput dari awal kedatangan anak sampai dengan kepulangan anak, penjemputan, lalu aktivitas guru-guru setelah ini. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan. Perkenalkan, saya Fitriani Rahman SPSI. Kebetulan saya latar belakang pendidikan saya adalah S1 Psikologi. Saya dari Universitas Swasta di Jakarta, yaitu Universitas Persada Indonesia, YAI, jurusan Psikologi. Ya, betul, Fakultas Psikologi. Masya Allah. Mengapa saya bertanya itu? Karena saya menarik sekali ketika seorang pimpinan sekolah berlatar belakang psikologi, tentu itu menjadikan nilai plus. Kenapa? Karena pendekatan psikologi mungkin salah satu yang bisa digunakan untuk kita mengelola institusi yang namanya pendidikan, yang notabene di dalam persekolahan itu tentu saja kita mengelola manusia dari mulai manusia kecil, siswa-siswinya,
maupun mengelola manusia dewasa, para ustazah atau gurunya. Dan latar belakang beliau sangat relate gitu, sangat relate dengan dunia pendidikan. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi pada para mahasiswa psikologi bisa memiliki kontribusi yang banyak untuk dunia pendidikan seperti yang sudah diteladani oleh Ibu Fitriani Rahmat. Ini menjadi motivasi para mahasiswa psikologi yang sedang menuntut ilmu. Mungkin ada yang tertarik di dunia pendidikan, begitu ya Bu Fitri? Mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan banyak terinspirasi. Amin. Masya Allah. Kemudian yang menarik bagi saya untuk ditanyakan adalah bisakah Ibu ceritakan secara singkat begitu bagaimana pengalaman kerja Ibu kemudian membawa Ibu kepada dunia pendidikan? Apakah ketika Ibu bekerja sudah langsung mengenal dunia pendidikan atau malah dunia pendidikan itu belakangan baru Ibu masuki gitu? Nah, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Happy. Jadi butuh proses ya sampai saya terjun ke dunia pendidikan. Mulainya pasti dari kampus, dari kuliah, karena tuntutan ekonomi orang tua yang mengharuskan saya harus kuliah sambil bekerja. Ya, jadi sudah mulai semester 2 itu saya udah mulai mencari pekerjaan sambilan ya, bagaimana bisa membiayai sekolah sendiri. Karena memang ibu saya mempunyai 5 anak, yang lima-limanya memang sarjana satu dengan hanya berjualan kue. Ya. Jadi kami sudah ditinggalkan. Seorang penjual kue menghasilkan 5 sarjana di rumahnya. Masya Allah. Tanpa harus bekerja di luar ya, hanya di dalam rumah dengan yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Beliau lah yang melahirkan saya dan mendidik saya sampai hari ini menjadi seorang Barakallahu fiik untuk beliau. Lalu saya mulai bekerja itu dari pertama kerja sampingan. Sabtu Ahad saya harus jadi karyawan catering, mengangkat piring-piring kotor Ibu, Masya Allah. Iya, itu dari mulai pekerjaan seperti itu. Pekerjaan itu saya angkat piring-piring kotor dari catering dari setiap Sabtu Ahad, pokoknya saya ikut catering. Kebetulan teman-teman kuliah ada yang punya perusahaan catering. Saya bilang saya mau kerja biar mendapatkan penghasilan tambahan untuk tiap hari kuliah. Berangkat dari Bekasi ke Jakarta itu kan ongkosnya dulu mahal ya. Nggak kayak sekarang ada busway, ada kereta lebih mudah. Dulu kita harus naik bis. Lalu teman saya menyetujui, jadi Sabtu Ahad saya kerja sama beliau. Lalu beliau juga ya udah sekalian IO, dia bilang gitu. Karena kan kebetulan dia punya teman sendiri, jadi kami IO juga ikut organizer untuk pernikahan gitu. Lalu setelah itu background selanjutnya saya coba peruntungan di dunia perbankan. Waktu itu benar ada lowongan, pas ada lowongan saya coba, cuman memang agak pesimis karena sekian dari 200 orang yang kepilih hanya 4 orang waktu itu di Bank Sentral Asia ya, BCA. Namanya Bakti BCA. Waktu itu ada program Bakti BCA. Jadi Ibu mengikuti seleksi PCR BCA dan setelah 1 tahun dapat dana bantuan pendidikan beasiswa dari BCA. Tapi tetap bekerja di bank tersebut. Jadi itu menginspirasi banget ya. Maksudnya motivasi saya banget, wah ini ada biaya nih beasiswa pendidikan gitu. Kapan lagi kalau kita kerja tempat lain kan belum tentu dapat beasiswa pendidikan, tapi di BCA itu kita dimudahkan. Ya udah akhirnya saya coba sistem gugur tuh waktu itu 1 hari full untuk tesnya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya dan saya diterima waktu itu. Sebagai teller. Oh, di teller. Jadi sebagai teller saya di sana dan mendapatkan beasiswa pendidikan. 2 tahun saya di BCA untuk menjadi teller, untuk biaya pendidikan. Nah, saya kuliah malam. Jadi paginya saya kerja, saya berangkat dari jam 5, pulangnya sampai ke BCA, kerja selesai itu jam 5 juga. Jam 5 sore. Karena BCA walaupun tutup jam 3 kita tetap harus pulang jam 5. Lalu Ibu kuliah malam sampai jam 10, jam 11 baru sampai di rumah. Saya bilang itu proses perjuangan karena tekad saya harus jadi sarjana ya. Jangan sampai mama saya yang sudah membiayai sedih gitu kan. Kita harus survive sendiri-sendiri. Kakak saya juga seperti itu, kuliah sambil bekerja. Jadi saya mencontoh dari kakak-kakak sebelumnya.
Akhirnya alhamdulillah, nah 2 tahun setelah itu saya mau bergabung di perusahaan ekspor impor di Kelapa Gading. Masya Allah sangat beragam sekali Iya, ya Bu Fitri. terus pernah kerja di pabrik juga, ya Di pabrik manufaktur. otomotif. Terus di danus itulah saya di ekspor impor itu saya coba peruntungan di pendidikan. Waktu itu kebetulan ada teman termotivasi ya, teman kok jadi guru BK bisa ternyata dari psikologi nih, Iya. gitu masuk ke dunia pendidikan. Apa yang membuat Bu Fitri tertarik? Kok tiba-tiba dunia pendidikan itu menarik buat Bu Fitri? Awalnya sih karena pengen cari pekerjaan yang dekat dulu dari rumah. Karena kan saya dari Bekasi, Motivasi awalnya itu ya? dari Bekasi ke Jakarta ke Kelapa Gading kan macetnya apa segala macam. Kayaknya udah lelah nih, terus kok kerja juga begini-gini aja, tidak ada Sudah mulai ada kesadaran lain gitu ya? bahwa kok ilmunya cuman pagi rutinitas kan biasa kalau di kantor pagi kerjaan ngetik selesai udah pulang gitu ya, tidak ada apa sih stimulus yang lain yang membuat kita termotivasi untuk beramal atau apa gitu. Karena saya melihat teman saya kok banyak perubahan di dunia pendidikan. Yang awalnya mungkin anak kampus itu senengnya main-main, jalan-jalan, tapi kok dia lebih fokus gitu kan untuk meniti karirnya gitu. Ada personality yang berbeda yang dipertemukan begitu ya. Gitu. Makanya awalnya juga saya belum pakai kerudung. Ya, saya melihat teman saya itu berubah kok jadi guru dia pakai kerudung gitu kan, Masya Allah. Lalu saya sebelumnya Bu Fitri tidak pakai kerudung, cuman saat masuk ke Yayasan Ternate Putih Global School itu kan yayasan Islam. Pertama kali itu saya pakai kerudung. Berarti itu adalah lembaga pertama dalam dunia pendidikan yang Ibu masuk ke dalam. Betul. Pertama kali yayasan apa itu kan? Yayasan Ternate Putih Global School. Iya. Adanya di daerah Kota Bekasi Cimuning. Iya. Nah, yayasan itu pula yang memang yang membuat saya hijrah dari tidak memakai kerudung karena diharuskan, kan diwajibkan. Seorang pendidik itu harus pakai kerudung kalau di sekolah Islam. Akhirnya saya berangkat dari rumah mengenakan kerudung hari itu Ibu, dengan tes yang luar biasa sulitnya karena memang berarti awalnya berkerudung itu karena peraturannya harus berkerudung. Betul, peraturannya harus berkerudung. Diniatkan dari rumah, insya Allah ini membawa perubahan buat saya ya. Tentunya mudah-mudahan ada kebaikan di sana. Niatnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan penampilan yang baru ya, walaupun dengan niat awal yang memang wajib gitu ya, cuman udah ada perubahan. Yang tadinya kita zaman jahiliyah lah berpakaiannya belum pakai kerudung. Baru masuk saja, itu sudah mengalami perubahan. Iya, sudah. Setidaknya secara fisik sudah berubah ya. Akhirnya saya berangkat dari rumah, tes. Memang agak sulit karena yayasan besar, Yayasan Ternate Putih Global itu adalah salah satu yayasan yang besar yang ada di Kota Bekasi, yang memang notabene mencetak guru-guru yang luar biasa hebatnya. Dengan pengalaman yang banyak pastinya. Lalu saya masuk, saya tes. Dan diberi kesempatan sama kebetulan waktu itu yang mengetes saya Bapak Matin, salah satu manajer ya, manajer apa ini ya eksekutif yayasan itu ya, kebetulan anak yang punya yayasan juga. Diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi guru bimbingan konseling. Nah dari situ saya mantapkan hati bahwa itu adalah pertama kali perubahan fisik yang saya lakukan ya, memakai kerudung dan seterusnya. Jadi karena buat saya itu guru itu kan panutan ya Bu ya. Jangan sampai saya pakai kerudung hanya di sekolah, di rumah saya tidak pakai kerudung, nanti murid melihat kan malu ya. Jadi murid nanti mencontoh. Akhirnya di situ konsisten saya pakai kerudung. Setiap hari berangkat kerja maupun di rumah. Gitu. Jadi Yayasan Ternate Putih itu merubah banget hidup saya. Banyak ilmu yang saya dapat dari sekolah tersebut, dan banyak teman-teman hebat yang menginspirasi pastinya, yang membantu karena saya kan tidak punya pengalaman sama sekali di dunia pendidikan, tidak punya background, tidak punya latar belakang pendidikan yang kan masih sambil kuliah juga, gitu kan. Akhirnya bertemu dengan teman-teman hebat ya. Alhamdulillah diberi kesempatan bergabung sementara kuliah belum selesai ya. Selesai kuliah. Karena memang Ternate Putih Global School itu memberikan kesempatan ya. Kesempatan tidak mengharuskan lulus sarjana S1 sambil kuliah boleh. Lalu memudahkan guru-gurunya jika mau melanjutkan S2 itu sangat mensupport. Ya, guru-gurunya yang sertifikasi juga sangat mensupport ya. Dan ilmu yang kita dapatkan karena memang Ternate Putih Global School itu memberikan banyak pelatihan khususnya kepada saya guru-guru baru untuk menjadi guru yang baik. Setiap hampir 1 bulan sekali itu kita awalnya saya jadi guru tidak tetap dulu ya, lalu karena mungkin
kinerja yang baik ya, totalitas dalam bekerja, lalu saya diangkat menjadi guru tetap yayasan. Dan itu adalah pengalaman pertama sekaligus sebuah dunia baru di mana Bu Fitri banyak sekali menyerap ilmu, pengalaman dan keterampilan. Masya Allah, tabarakallah. Di sana juga saya belajar berorganisasi, Bu. Iya. Ya, di Teratai Putih Global School itu saya mulai mengenal organisasi luar. Waktu itu saya terpilih ya sekolah swasta, satu-satunya SMK ya. Karena Ibu mewakili sekolah. Betul, mewakili sekolah SMK swasta. Iya. Karena yang negeri ada beberapa, waktu itu 9 orang, satunya saya dari swasta untuk kurikulum 2013. Berarti bibit kepemimpinan Bu Fitri sudah nampak di sana ya. Masya Allah. Kami ikut pelatihan, lalu kami mulai merintis MGBK Kota Bekasi. Awal munculnya MGBK Kota Bekasi bersama teman-teman yang hebat. Waktu itu kami bersepuluh ya, kami merintis MGBK Kota Bekasi. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih ada, Masya Allah. Walaupun saya bukan pesertanya lagi, tapi alhamdulillah masih. Tapi kan Ibu salah satu dari tim yang mendorong terbentuknya terbentuknya untuk mempersatukan seluruh guru BK ke Kota Bekasi. Masya Allah. Untuk aspirasi mereka bagaimana yang baik, bagaimana cara yang baik sebagai guru BK, membuat sistem lah ya. Membuat sistem. Lalu bertemu dengan kepala dinas, lalu kami dikeluarkan SK. Kebetulan saya waktu itu menjabat sebagai wakil ketua MGBK Kota Bekasi. Sampai di sini Bu Fitri, ya. Sangat menarik karena dua pengalaman itu pertama ibu diutus oleh sekolah. Betul. Sebagai perwakilan sekolah. Betul. Tentu pertimbangan itu atas pemilihan itu atas beberapa pertimbangan, dan salah satunya aspek kepemimpinan, dan itu sudah tampak di sana. Kemudian di MGBK Ibu juga sebagai wakil ketua MGBK, di sana pun sudah nampak juga kepemimpinan Bu Fitriani Rahmat. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa dunia boleh saja baru yang kita masuki, tetapi kita tidak boleh berhenti belajar pada dunia baru itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Bu Fitri dengan sangat baik. Dan yang menarik bagi saya, dunia pendidikan itu kan baru untuk Ibu ya. Kemudian Ibu sudah langsung tune in gitu ya. Langsung satu frekuensi. Langsung mengikuti irama, mengikuti ritme di dunia pendidikan itu. Artinya di dalam diri Bu Fitri kan sudah tumbuh kecintaan itu. Kemudian Bu Fitri banyak belajar tadi, sehingga hari ini kita langsung jumping kepada hari ini. Ibu berhasil memimpin sebuah sekolah yang Masya Allah, ini ketika saya meliput dari pagi, kemudian meliput kelas, kemudian melihat bagaimana sekolah ini dikelola, tentu ini tidak lepas dari peran Bu Fitri sebagai pemimpin sekolah ini. Dan saya ingin tahu lebih dalam untuk menjadi motivasi bagi saya dan bagi kita semua, bagaimana Bu Fitri membidani sekolah ini. Karena sekolah ini kan tentu saja punya latar belakang berdirinya begitu. Dari pengalaman Bu Fitri di yayasan sebelumnya, yang tadi Bu Fitri sudah mengakui banyak sekali pengaruhnya, maka kemudian Bu Fitri membidani. Bu Fitri salah satu bidan yang melahirkan sekolah ini. Boleh diceritakan sedikit Ibu tentang latar belakang latar belakang berdirinya TK Hikmah ini? Ibu, awal mulanya tahun 2016 ya, dirinya sekolah ini tahun 2016. Saya hari terakhir saya juga di Teratai Putih Global School. Iya, Masya Allah. Kebetulan dengan belajar banyak ke dalam ilmu yang saya miliki tentang agama, saya kemudian hijrah kembali. Masya Allah. Hijrah kembali untuk memperdalam ilmu yang saya belum punya gitu. Tentunya dari teman-teman juga. Akhirnya saya waktu itu sempat keluar dari Teratai Putih Global School karena kan saya guru bimbingan konseling harus bertemu tiap hari dengan anak laki-laki yang udah remaja, ya, udah masa balik. Akhirnya karena saya sudah mulai ada rasa malu di situ Ibu untuk bertatap muka dengan laki-laki lawan jenis yang bukan mahramnya, akhirnya
Dan Saya tiap hari itu yang tiap mesti hari. dilakukan di kelas ya. Setiap hari Mayoritas siswanya laki-laki ya, karena STM ya, Iya. laki-laki otomotif. Jadi Mhm. saya konsultasi dengan teman-teman dekat, lalu saya Bismillah keluar waktu itu. Walaupun saya sudah sertifikasi ya, gitu. Cuman Iya, saya Ibu sudah sudah sertifikasi sertifikasi guru di bimbingan bidang BK dan BP itu ya. gitu, bimbingan konseling. Cuman saya niatkan karena Allah, saya akhirnya keluar dari sana. Ibu tinggalkan itu Saya tinggalkan karena dunia yang sudah membesarkan Ibu dunia membesarkan saya dan karena memberikan sertifikasi betul, karena saya profesional ya. karena saya pikir saya malu pada diri sendiri ya. Masya Allah. Kalau tiap hari bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu kan. Akhirnya saya keluar, lalu saya bertemu dengan teman-teman hebat karena guru-guru saya di sini ada teman-teman saya juga Ibu. Masya Allah. Kebetulan kami waktu itu diajak rapat dengan Pak DKM Masjid ya. Oh, DKM Masjid ini ya. Al-Hikmah. Masjidnya juga bernama Masjid Al-Hikmah. Iya, Masjid Al-Hikmah. Kebetulan TK saya TK Taman Al-Hikmah. Oh, Taman Iya, Al-Hikmah. karena kami ada di wilayah Taman Setia Mekar. Masjidnya Masjid Al-Hikmah. Sekolahnya TK-nya Taman Al-Hikmah. Oh ya, mohon maaf tadi kurang lengkap. Taman Al-Hikmah. Lalu kami menjatuhkan visi dan misi. Menjatuhkan visi dan misi bagaimana membuat sekolah yang bisa sekolah Islam ya, Islam terpadu yang bisa dimasuki oleh masyarakat sekitar yang memang notabene ekonominya menengah ke bawah. Awalnya perintisannya seperti itu. Kami menyatukan visi dan misi untuk berdakwah di jalan ini, gitu. Dengan latar belakang pengalaman saya di dunia pendidikan pastinya, gitu. Lalu kami habis rapat itu, kami Bismillah mau mendirikan taman kanak-kanak di sini. Taman kanak-kanak dengan Bu Fitri salah satu tokoh yang membidani juga. Ya. Cuman pasti disupport sama teman-teman. Iya betul, dengan tim tentu saja. Dengan guru-guru yang hebat, iya, tentu yang luar biasa. Awalnya sekolah kami kecil Ibu, tidak sebesar ini. Kami hanya diberikan ruangan 2 ruangan di atas masjid di sisi sebelah kanan. Oh iya. Tadinya di sebelah kanan saja, gitu. Karena memang sebelah sini belum terbangun waktu itu, masih. Ini kita berada di lantai 2 Masjid Al-Hikmah. Gitu. Lalu dengan dorongan dengan motivasi yang dengan visi dan misi yang sama pastinya sama teman-teman menyatukan persepsi bahwa kita dengan betul pengurus DKM tadi ya, DKM bahwa kita niatnya berdakwah ya, mendakwahkan ilmu yang kita miliki gitu, untuk berkhidmat pada umat gitu. Karena kan tujuannya karena memang TK-nya di atas masjid, niatnya untuk dakwah seperti itu. Karena masjid itu adalah pusat peradaban pendidikan. Masya Allah, Masya Allah. Masjid itu adalah pusat peradaban pendidikan. Jadi kami niatnya pertama ingin memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini ramah anak, ya. Masjid ini didatangi anak-anak sesering mungkin, ya. Lalu anak-anak itu mengenal ini rumah Allah seperti itu. Lalu masjid ini ramai. Makanya paginya ramai betul. Makanya paginya TK, siangnya TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Siangnya ada TPA. Ya, mungkin lain kesempatan kita bisa meliput pelaksanaan TPA di masjid ini ya. Jadi biar setiap hari ramai terus masjidnya. Masya Allah, sebuah cita-cita awal yang sangat mulia ya Bu Fitri ya. Bersama dengan masjid, masjid menjadi pusat peradaban masyarakat yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat ya. Masya Allah. Bersama ketua DKM dengan pengurus yayasan. Yayasannya memang yayasan. Barakallahu fikum untuk ketua yayasan dan jajaran pengurus DKM. Amin. Karena memang ketua yayasan ini adalah yayasan umat, bukan pribadi. Jadi sekolah kami ada sekolah umat. Ini pun di tanah fasos atau tanah hibah. Jadi kalau untuk masjid tanah fasos, tapi untuk fasos, yayasan sebelah. Jadi separuh itu adalah tanah wakaf. Oh, ada yang tanah wakaf, ada yang tanah fasos. Ya, kami diberikan fasum ya. Fasum dan fasos ya. Kami yayasan itu memiliki tanah 185 meter, yaitu diwakafkan dari seorang yang luar biasa baiknya. Masya Allah, mudah-mudahan pahala mengalir kepada beliau. Allahumma amin. Kita doakan. Sekarang kami sedang izin, kami lagi buat surat akte tanahnya, akte wakafnya. Seperti itu. Jadi berarti yayasannya, mohon maaf, yayasannya pun
bukan yayasan pribadi ya, bukan pribadi, yayasan umat. umat. Ya, Dan dikelola secara kolektif oleh umat. betul. Masya Jadi yayasannya bernama Yayasan Taman Al-Hikmah. Karena banyak sekali begini Bu Fitri, banyak sekali orang menghibahkan, tetapi kemudian pengelolaannya itu hanya tersentralisir oleh satu keluarga atau satu keturunan Komunitas ya. atau satu komunitas gitu. Tapi ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemudian yayasan kita Yayasan Taman Al-Hikmah membawahi Masjid Al-Hikmah, membawahi TK Taman Al-Hikmah, membawahi TPA Taman Al-Hikmah. Oh, jadi TPA, TK berada di Di bawah bawah yayasan. yayasan. Ya, yayasannya pun Iya. semua pengurus DKM. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah hal, sahabat familia, ini sebuah hal yang sangat ideal, yang seharusnya memang disiarkan seperti itu. Jadi tanahnya berdiri di atas tanah fastos atau fasum yang memang itu milik umat, atau di atas tanah wakaf, kemudian dikelola secara kolektif oleh umat, sehingga kemanfaatannya pun untuk masyarakat banyak, dari mulai manajemennya secara kolektif, manajemen pengelolaannya, dan pelaksanaannya secara real di lapangan. Itu kan ada kebersamaan umat di sana, ada sinergi umat, antar kekuatan umat gitu bersatu ya Bu Fitri. Ya, Masya Allah. Dan Bu Fitri membidani itu sampai kemudian bagaimana prosesnya menjadi pemimpin sekolah ini? prosesnya pasti butuh proses ya. Iya. Dari saya guru bimbingan konseling tidak punya pengalaman di taman kanak-kanak. Betul. Ya. Lalu belajar. Tidak punya pengalaman di taman kanak-kanak dan sekarang menjadi pemimpin sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan niat yang Atas izin Allah ya Bu betul, Fitri. dengan atas izin Allah pastinya semua campur tangan Allah. Kalau bukan karena Allah saya bukan siapa-siapa. Betul. Kami tidak mungkin sebesar ini. Betul. Gitu. Semua karena Allah Tentu karena mudahkan. Betul. Karena Allah mudahkan. Jadi dengan niat yang sama, dengan niat yang makanya selalu saya bilang ke guru-guru luruskan niat setiap hari agar ilmu yang kita berikan ini Itu menjadi yang ringan tapi berat Bu Iya. Fitri. agar menjadi amal jariah kita. Betul. Karena ilmu yang kita berikan kalau kita tidak salurkan kepada anak-anak nggak apalah artinya seperti itu ya. Karena yang dibawa nanti sampai ke akhirat itu hanya ilmu amal Iya, jariah betul. kita, ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, saya selalu bilang setiap rapat ke guru-guru luruskan niat. Kita niat ke sini, niat dari awalnya apa seperti itu. Sehingga ringan dijalaninya. Kan walaupun tingkah anak-anak yang luar biasa ya Ibu, karena menjadi guru TK itu tidak mudah. Tidak seperti Bu Fitri yang lain, punya betul. pengalaman mengajar Betul. di sekolah keguruan sebelumnya ya Bu Fitri ya. Karena guru TK itu luar biasa, Iya. harus ekstra sabar, Iya. harus ekstra ikhlas, Iya. ya. Makanya pertama kali berdiri pun dengan niat yang ikhlas, karena memang tidak ada finansial. Pertama kali kami mendirikan, mau minta gaji ke siapa? Hanya nanti saya kalau bilang nanti Allah yang membalasnya. Malaikat mencatat seperti itu. Masya Allah. Karena kan uang Itu sebuah kesadaran yang sudah berada di level tertinggi. karena kan masjid nggak mungkin ada uangnya. Iya. Karena yayasan tidak aktif, tidak punya pendapatan dari yang lain. Nah gitu. ini Bu Fitri yang menarik bagi saya. Ketika awal Bu Fitri kemudian memimpin sekolah ini melalui proses tentu saja yang tadi sudah Bu Fitri ceritakan. Lalu bagaimana upaya Bu Fitri dalam pengadaan dana sehingga fasilitasnya bisa seperti sekarang ini? Masya Allah, itu prosesnya luar biasa, penuh dengan perjuangan Ibu. Karena awal sekali berdiri itu kami 6 bulan tidak gajian. Tidak ada yang mendapat Satu besar sekali. tidak ada yang mendapat pamrih atas Iya. itu, Tidak ada. Karena memang niatnya teman-teman dan memang tidak ada niat itu bukan ya. itu Tidak. niatnya. Pertama kali, karena saya 6 juga bulan pertama itu 6 ya bulan Bu Fitri pertama. ya. Lalu 6 bulan kedua kami dapat uang dari masjid. Jadi gajiannya 50.000 satu orang. Masya Allah. Dari uang 50.000 infak, iya. 1 bulan 1 bulan. untuk satu orang Satu guru. orang. Selama 6 bulan ke depan. Jadi 1 tahun kami memang Saya ulang Bu Fitri, 50.000 1 bulan selama 6 bulan diterima dengan ikhlas dan tanpa mengurangi kontribusi terbaik yang diberikan untuk sekolah ini. karena Masya memang Allah. semua SPP yang masuk waktu itu kami baru SPP-nya 25.000. Lalu tahun kedua
kami 50.000 sebulan itu kami untuk fasilitas. Jadi uang yang masuk saya selalu bilang ke teman-teman ini kita berikan untuk fasilitas dulu. Jadi uang yang masuk dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, yang uang masuknya boleh tahu? Kalau pertama di awal itu kami masuknya 25.000 pendaftaran. 25.000 pendaftaran SPP 25.000. Dengan sekolah yang sebaik ini, dengan kualitas yang Masya Allah. Iya, awalnya seperti itu. Jadi uang masuk semua kami kembalikan untuk membeli fasilitas. 25.000 itu? Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Terus per bulannya? Itu kan tadi uang. Iya, 25.000 per bulannya SPP. Per bulannya pun 25.000 awalnya. SPP setahun 25.000, tahun kedua 50.000. Berarti 1 tahun pertama berdirinya TK Taman Al-Hikmah ini, uang bulanan para murid 1 bulan adalah 25.000 1 bulan. 1 bulan. Dengan sekolah TK IT ya, Islam terpadu. Masya Allah. Karena dengan kualitas guru. Karena kan niatnya dari awal kan untuk ibadah, untuk berdakwah. Itu ya kekuatan niat yang mulia tadi itu ya, yang menjadi apa ya Bu Fitri ya? Jadi menjadi fondasi. Jadi awalnya saya itu kan saya kebetulan dari punya pengalaman pendidikan di yayasan besar, yayasan besar, ya yayasan terkemuka global itu ada yayasan besar dengan sistem yang bagus ya, dengan program-program pendidikan yang luar biasa hebatnya. Lalu saya adopsi untuk diterapkan di sini. Dan yang luar biasa karena ibu tidak didukung oleh Sarpras. Ya betul. Jadi saya adopsi di sini. Lalu kami bagaimana membuat sekolah yang notabene sama, sekolah TK IT dengan kualitas yang sama tapi murah. Jadi murah tidak murahan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini tentu tidak semua orang dalam dunia pendidikan berpikir ke arah sana ya. Karena ada juga yang sekolah profit oriented, banyak sekali itu. Tetapi Al-Hikmah ini sudah memberikan role model bagaimana sekolah itu dibangun atas dasar idealisme yang tinggi. Nah, bagaimana cara Bu Fitri mempertahankan idealisme itu pada diri Bu Fitri sendiri sebagai pemimpin? Ingin sekali saya tahu. Ya, cara ibu mempertahankan idealisme itu supaya tidak luntur begitu. Pasti yang pertama adalah patokannya agamanya. Tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kami selalu terapkan di sini. Jadi makanya anak-anak itu selalu tauhid yang pertama kami ajarkan di sekolah, dan luruskan niat tadi ke teman-teman bahwa kita niatnya dari awal memang niatnya untuk sedekah ilmu ya, semoga menjadi amal jariah kita nanti untuk dibawa ke akhirat. Jadi itu saja yang membuat fondasi awal kami sampai bertahan sekarang tahun ke-6 kami mendirikan sekolah. Ini sudah tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 ya pastinya untuk biaya masuknya menyesuaikan. Karena awalnya kami peruntukkan memang kan awalnya tadi 25.000 ya. Iya, betul. Kemudian seiring perkembangan sekolah ini, terakhir ini uang masuknya berapa dan bulanannya berapa? Ya. Jadi ini brosurnya, karena kami sudah membuka pendaftaran Allah, mulai dari tanggal 18 Oktober kemarin, dan alhamdulillah biasanya kami di bulan Desember sudah tutup, sudah closing untuk tahun ajaran selanjutnya. Gitu. Awalnya memang kami niatkan untuk ekonomi menengah ke bawah itu, karena kami miris ya, masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah tidak bisa sekolah IT. Betul. Karena orientasinya kalau sekolah IT itu pasti sekolah IT itu biayanya sepertinya levelnya medium gitu ya. Levelnya medium, jadi tidak bisa terjangkau sama yang masyarakat sekitar. Gitu. Akhirnya kami dan teman-teman, yuk kita bikin sekolah IT tapi murah. Dan masyarakat sekitar bisa menikmati fasilitas yang ada. Karena biasanya embel-embel IT itu sepertinya relate dengan naiknya tarif begitu. Maaf ini ya. Karena memang itu kenyataannya seperti itu. Tetapi TK Al-Hikmah ini sekali lagi menjadi role model bagaimana status IT dengan kualitas yang tentu saja di atas rata-rata tetap menyodorkan nilai yang tidak tinggi atau harga yang tidak tinggi begitu untuk operasionalnya. Jadi kami di sini menggunakan program pembelajaran, tapi pakai kurikulum dinas.
pendidikan, yang pastinya tidak boleh lepas dari dinas Iya. pendidikan. Yang Jadi kedua, kurikulumnya kurikulum dinas ya. ya betul. Yang kedua kami pakai kurikulum sekolah. Oh jadi ada kurikulum lokal yang Iya. dikembangkan begitu Kita ya. kembangkan. Yang Kalau pas- untuk mohon maaf, kalau untuk kurikulum lokal saya ingin, kalau kurikulum dinas kita nggak usah bahas di sini Iya. lah ya, karena memang itu tuh sudah umum berlaku. Iya, betul. Kurikulum lokal apa saja yang ibu kembangkan di sekolah ini? Kalau untuk lokal memang kita pertama kita menggunakan model pembelajaran sentra. Itu saya adopsi dari TK Islam Terape Putih. Oh, Ya, saya sempat waktu itu. Karena setahu saya sentra itu awalnya ada sebuah TK kecil juga di Duku Zamrud. Anak saya pun bersekolah di situ, tapi kok saya jadi lupa namanya di Duku Zamrud itu. Itu sekolah sentra, jadi Iya. ada sentra ilmu pengetahuan, sentra agama, sentra sains gitu ya. Iya, betul. Kebetulan dulu di Teput itu kita pernah ikut Di Teratai Putih juga ada sentra juga. Karena Teratai Putih menggunakan semua full sentra. Ya. Tapi saya tidak adopsi semuanya. Iya. Saya hanya menggunakan beberapa sentra. Ada berapa sentra di sini? Saya gunakan itu tidak banyak, mungkin 5 sentra saja. Oh iya. Lalu saya gabungkan Sentra apa saja Bu Fitri? kita pakai sentra balok, kita pakai Iya. sentra persiapan, sentra agama, ya, sentra ibadah, ya, sentra ibadah, sentra balok, sentra sains, ya, Iya, ada sains. sentra sains sama sentra seni. Seni itu kreativitas, Iya. gitu. Lalu kami gabungkan dengan klasika. Lebih kepada kreativitas tadi ya. Iya, betul. Gitu. Lalu muatan lokal lagi tentang yang pasti kita tidak boleh lepas dari Al-Quran dan sunnah ya, dan hadis ya. Lalu kami kembangkan bagaimana anak itu, karena ini kan anak usia dini itu adalah golden age ya, yang benar-benar masa harus benar-benar dipupuk Masa dengan baik, menyerap, dipupuk dengan sangat ya. Bagaimana dia akan tumbuh ya, Betul. fondasinya harus bagus nih, ya, akarnya harus kuat. Betul. Nah, masukkanlah pendidikan agama di dalam situ. Iya. Nah, makanya kami setiap hari wajib anak sholat sebelum masuk ke kelas sholat duha. Alhamdulillah 6 bulan mereka hafalan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam itu mereka hafal. Lalu kami zikir setelah sholat, lalu kami membaca hadis. Jadi menumbuhkan kebiasaan habit untuk setiap hari. Alhamdulillah itu yang memang menjadi ciri khas kami. Iya. Ya, dibanding TK-TK yang lain gitu kan, yang ada di sekitar sini ya. Iya. Kalau TK Islam pastilah TK IT pasti sama. Makanya itu pendidikan yang berbeda kami ya, yang memang murah tapi tidak murahan gitu. Lalu kami menerapkan belajar melalui bermain. Makanya kalau dilihat di sini ini lebih banyak permainan di TK kami. Jadi memang real, anak-anak tuh langsung praktek. Memang masa bermain Jadi tidak boleh dihilangkan. Sampai usia 8 tahun itu anak itu harus bermain. Betul. Jangan sampai nanti Jadi sekolah ini adalah tempat bermain mereka. Tempat mereka menyerap dari permainan-permainan yang ada gitu ya. Bermain di atas masjid. Karena kami memang terkenal di kabupaten, kalau saya dinas TK-nya yang mana TK yang di atas masjid. Nah ini yang menarik Bu Fitri, saya ingin tanyakan, karena ini menarik sekali. Kalau bagi saya selalu tertarik dengan masjid-masjid yang mempunyai kegiatan-kegiatan pendidikan. Biasanya kan taman pendidikan Al-Quran itu memang sudah umum ya, di masjid itu ada taman pendidikan Al-Quran. Tetapi sudah banyak juga masjid-masjid yang mengembangkan juga, ada sekolah-sekolah yang formal seperti TK Taman Al-Hikmah ini ya. Apa yang melatar belakangi tadi sudah diceritakan sedikit gitu. Bisa diceritakan lebih jelas kenapa mendirikan sekolah formal ini di atas masjid begitu? Karena memang menurut kami bersama dengan pengurus DKM meyakini bahwa peradaban pendidikan itu dimulainya dari masjid. Masjidlah tempat waktu itu sahabat-sahabat Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengenalkan pendidikan kepada anak-anak. Ya, pusat peradaban pendidikan itu ada di masjid. Lalu kami ingin memakmurkan bagaimana masjid ini ramah anak. Anak-anak tidak khawatir datang ke masjid. Terus anak-anak disambut baik di masjid. Anak-anak tidak diusir saat mau sholat, begitu. Makanya saat sholat Jumat, nanti di hari Jumat
di atas ini full anak-anak semua yang sholat. Oh, anak-anak langsung Di ke atas ke semua. atas semua. Iya, Masya Allah. walaupun mereka ramai apa segala macam. Jadi murid-murid Bu Fitri beserta anak-anak yang lain. Iya. Kalau murid-murid sih enggak Ibu. Murid-murid ada yang Murid-murid, tapi nanti oh, kalau yang rumahnya dekat Oh iya dia kan, balik lagi. Jumatan mereka sudah pulang. Pulang. Tapi saat Jumatan mereka Kembali lagi ke masjid ya. Langsung naik ke lantai ke sekolahnya begitu ya. sekolahnya bersama anak-anak yang lain. sini, mungkin yang udah SD. Karena memang di atas ini diperuntukkan untuk sholat jamaah anak-anak. Oh iya. Kalau hari Jumat. Jadi memang itu niat tulus dari ketua yayasan kami dan ketua DKM kami bahwa masjid ini bagaimana membuat masjid ramah anak. Ya. Terus masjid ini juga selalu ramai dikunjungi. Ya, makanya paginya dibuat TK, jam 3 ke atas dibuat TPA. Ya, agar setiap hari ada kegiatan yang dilakukan oleh anak yang tidak jauh dari masjid. Betul, yang tidak jauh dari masjid. Dan biasanya Sabtu Ahadnya baru dibuat kajian untuk bapak-bapak sekitar sini, seperti itu. Jadi memang salah satu program yayasan yang luar biasa hebatnya ya, dengan tim-timnya yayasan yang hebat, dengan pengurus DKM dan umat-umat masyarakat sekitar yang mendukung luar biasa ya, bahwa masjid ini dibuat untuk anak-anak. Masya Allah, sahabat familia, pembicaraan ini sangat menarik. Rasanya tidak cukup satu hari berbincang dengan Bu Fitri yang sangat ramah, cerdas, solihah, inspiratif. Untuk mengakhiri, tentu ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin kita dalami, tetapi karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri dengan satu pertanyaan. Apa harapan Bu Fitri dan para ustazah kepada siswa-siswinya? Yang pasti sesuai dengan moto kami, ya, mendidik generasi rabani yang beradab dan berakhlak mulia. Jadi pastinya harapan kami sebagai pendidik, saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru kami, bagaimana kami menciptakan anak-anak yang beradab. Ya, karena berilmu kalau tidak beradab tidak ada artinya ya. Jadi bagaimana anak-anak ini tumbuh menjadi manusia yang beradab, lalu dia berakhlak karimah atau mulia, bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang kami miliki sehingga bermanfaat dan menjadi amal jariah tentunya buat kami. Karena tujuan akhir kami kan sama-sama ke surga nih. Bagaimana apa yang ilmu yang kami berikan di sini, pengabdian yang kami berikan di sini mengantarkan kami semua ke surganya Allah gitu. Karena tujuan akhirnya ke sana. Masya Allah, tabarakallah, itu sebuah harapan yang sangat tinggi. Sahabat familia, kita doakan harapan dari Bu Fitriani Rahman selaku pimpinan sekolah di Taman Al-Hikmah ini dan beserta para guru yang luar biasa hebatnya akan terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali, jazakumullahu khairan Bu Fitriani Rahman yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dan aktivitas yang cukup padat di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Mudah-mudahan sekolah ini kita doakan terus berkembang, memiliki kualitas yang semakin baik, melahirkan generasi robani seperti harapan para guru dan pemimpinnya. Mudah-mudahan menjadi amalan soleh yang senantiasa mengalir kepada para pelaksana pendidikan ini. Itu saja sahabat familia, bincang singkat kita dengan Kepala Sekolah Taman Al-Hikmah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.